Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak ustazah dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun selalu belajar di rumah. Kembali lagi bersama Ustazah Indah. Hari ini kita belajar di tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa kita mengucap lafaz basmalah supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa diserap dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah manusia memegang peranan penting dalam tubuh manusia. Jika sistem peredaran darah tersebut terganggu, kinerja organ tubuh yang lain juga akan terganggu. Caranya mencegah penyakit. Yang pertama, penyakit hipertensi, hipotensi dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan buah. Yang kedua, paresis dapat dicegah dengan cara pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Seperti gambar berikut. Lanjut ya, kita mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Nah, setelah kita belajar pelajaran IPA tadi, apakah anak-anak ustaz sudah mengerti? Baiklah, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke ciri dan jenis pantun. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Saat mengidentifikasi pantun, kamu dapat menjelaskan secara rinci ciri-ciri pantun beserta jenisnya. Oleh karena itu, bacalah pantun dengan seksama. Perhatikan apakah setiap kata, baris, sampiran, dan isi pantun sesuai dengan ciri-ciri pantun. Seperti berikut. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa olahraga. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah pantun yang bersajak ABAB. Kenapa demikian? Karena di baris pertama pantunnya diakhiri dengan I, di baris kedua pantunnya diakhiri dengan A, di baris ketiga pantunnya diakhiri dengan I, dan di baris keempat pantunnya diakhiri dengan A. Nah, baris ke-1 dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Baiklah, kalau sudah mengerti, ayo amati lagi pantun di atas. Pantun tersebut terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan baris ketiga diakhiri dengan suku kata gi, diberi simbol A. Baris kedua dan baris keempat diakhiri dengan suku kata ga, diberi simbol B. Dengan demikian, pantun tersebut bersajak ABAB. Nah, anak-anak ustazah sudah mengerti apa belum mengenai pantun? Baiklah, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke pembelajaran kedua ya. Membuat pantun berdasarkan usia. Ayo mengingat kembali jenis-jenis pantun. Untuk membuat kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut.
tema pantun yang akan dibuat, jenis pantun yang akan dibuat, sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Saat membuat pantun, pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan diisi sesuai. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat dalam sebuah tulisan. Gambar cerita berfungsi untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita, seperti gambar di samping. Ini adalah contoh gambar cerita ya. Ada gambar, kemudian ada cerita di bawahnya atau di sampingnya, atau mereka berdialog. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci kandang kelinci milik Pak Rudi. Langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Pertama, menentukan ide atau gagasan. Kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, mewarnai. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti apa belum mengenai gambar cerita tersebut? Baiklah, kalau sudah mengerti, kita beralih ke pembelajaran IPA. Cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Pertama, anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti kacang-kacangan. Kedua, leukemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga. Yang ketiga, demam berdarah dapat dicegah dengan menjaga kebersihan untuk membasmi sarang nyamuk. Dan yang keempat, thalassemia tidak dapat dicegah karena itu penyakit keturunan, tapi gejalanya dapat dikurangi dengan cara transfusi darah. Dan yang terakhir ada hemofilia. Hemofilia juga tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah dengan cara mengurangi perdarahan agar darah tidak terus mengalir. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti apa belum? Baiklah, kalau sudah mengerti, kita beralih ke pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga, kita membuat pantun nasihat. Ketika akan membuat pantun nasihat, tentunya amanat atau pesan yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Warga di sekitar rumah Jonas sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar, dan manfaatnya adalah: yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan sulit akan mudah selesai. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan warga. Yang keempat, memupuk solidaritas. Yang kelima, menciptakan keharmonisan antar warga. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Terus, bagaimana interaksi sosial dalam bidang ekonomi? Nah, setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Sebagai contoh, buah merupakan makanan kaya serat. Saat kita membutuhkan buah, kita akan membeli buah dulu di toko atau di pasar. Transaksi antara pedagang dan pembeli merupakan bidang ekonomi. Selain itu, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Nah, itu saja materi kita hari ini. Apakah anak-anak sudah mengerti apa belum? Ustazah mengucapkan terima kasih atas perhatian materi kita hari ini dan mengucapkan beribu-ribu kata maaf jika melakukan kesalahan baik di penulisan maupun di perkataan.
Akhir kata dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.